sudah diulas panjang oleh advokat. Mungkin ya. Ya, silakan terdakwa baca terkait dengan pembelaan pribadi saudara. Terkait dengan analisa yuridis yang berbicara mengenai teori hukum, karena sudah diulas panjang oleh advokat, tidak perlu saudara ulang kembali ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang mulia Ketua Majelis Hakim yang saya hormati, yang mulia anggota Majelis Hakim yang saya hormati, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, penasihat hukum saya yang saya hormati, serta seluruh hadirin persidangan yang saya muliakan. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pledoi pribadi ini. Saya memahami bahwa ruang persidangan adalah ruang yang terhormat. Di tempat ini, setiap kata harus diucapkan dengan kesadaran. Setiap penjelasan harus disampaikan dengan tanggung jawab. Setiap permohonan harus tetap berdiri dalam penghormatan kepada hukum. Pledoi ini bukan pembelaan hukum teknis tentang dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, fakta persidangan, serta seluruh argumentasi yuridis. Hal itu telah disampaikan oleh penasihat hukum saya. Saya tidak hendak mengulangi ruang pembelaan hukum itu. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah suara pribadi saya. Suara seorang manusia yang sedang berada dalam masa paling berat dalam hidupnya. Suara seorang anak yang sejak kecil kehilangan ayah. Suara seorang suami, seorang ayah, seorang kakek, seorang aktivis, dan seorang mantan pejabat publik yang hari ini harus berdiri di hadapan hukum, keluarga, masyarakat, dan nuraninya sendiri. Di hadapan yang mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung, dan paling jujur. Saya salah. Saya mengakui salah. Saya menyesal. Saya menyesal karena sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati. Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat. Saya tidak akan membenarkan kesalahan saya. Saya tidak akan merendahkan proses hukum. Saya juga tidak akan menyerang siapapun. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan perjalanan hidup saya, nilai yang membentuk saya, kerja yang pernah saya lakukan, penyesalan yang saya rasakan, serta permohonan agar yang mulia berkenan mempertimbangkan diri saya sebagai manusia secara utuh. Perkara ini dan kesadaran saya, yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap. Saya melihat keluarga saya ikut menanggung malu. Saya melihat orang-orang yang pernah percaya kepada saya menjadi kecewa. Saya juga membayangkan para buruh yang pernah datang meminta pertolongan mungkin bertanya-tanya mengapa orang yang mereka harapkan justru berada dalam keadaan seperti ini. Semua itu menjadi beban batin yang tidak ringan. Jabatan publik bukan hanya soal kewenangan. Jabatan publik ada kepercayaan. Kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang mahal. Ketika kepercayaan itu terluka, seorang pejabat tidak cukup hanya menjelaskan niatnya. Ia harus berani melihat dirinya sendiri, merendahkan hati, dan mengakui bahwa ada tanggung jawab moral
yang gagal dijaga dengan baik. Itulah yang saya rasakan hari ini. Saya mengaku salah karena saya tidak cukup hati-hati menjaga amanah itu. Saya menyesal karena perkara ini membuat banyak pihak terluka. Keluarga saya, orang-orang yang pernah percaya, masyarakat, dan para pekerja yang pernah menaruh harapan. Saya menyampaikan pengakuan ini bukan sekedar kalimat kosong. Saya menyadari bahwa penyesalan yang benar tidak berhenti pada ucapan. Ia harus menjadi kesadaran yang merendahkan hati, mengubah cara memandang hidup, dan membuka jalan untuk memperbaiki diri. Dari kehidupan yang sulit, saya belajar memahami orang kecil. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, sebelum saya dikenal sebagai aktivis, sebelum saya masuk ke dunia politik, dan sebelum saya pernah diberi amanah sebagai wakil menteri ketenagakerjaan, saya hanyalah anak dari keluarga sederhana yang hidup dalam kekurangan. Saya tumbuh tanpa sosok ayah. Saat usia saya kurang lebih dari 2 tahun, ayah saya meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu saya menjadi tiang utama keluarga. Beliau membesarkan kami dalam bersaudara seorang diri. Ibu saya bukan orang yang hidup berkecukupan. Kami tidak memiliki rumah tetap. Masa kecil saya dilalui dengan berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kekurangan bukan hal yang asing bagi saya. Saya mengenal rasa cemas karena hidup tidak selalu pasti. Saya melihat sendiri bagaimana seorang ibu harus berjuang agar anak-anaknya bisa makan, sekolah, dan tetap punya harapan. Untuk membiayai sekolah, saya ikut mencari uang sendiri. Saya pernah mengais dan menjual plastik gelas air mineral. Saya pernah mencuci mobil. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil agar pendidikan saya tidak berhenti. Gelar sarjana yang akhirnya saya peroleh bukan datang dari kemudahan. Ia lahir dari kerja keras, keringat, dan tekad untuk tidak menyerah kepada keadaan. Dari pengalaman hidup itulah saya belajar memahami orang kecil. Saya memahami bagaimana rasanya ketika hidup harus diperjuangkan dari bawah. Saya memahami bagaimana beratnya mempertahankan harapan ketika keadaan tidak berpihak. Karena itu, ketika saya berhadapan dengan buruh, pekerja, pencari kerja, pengemudi ojol, atau keluarga yang sedang berjuang, saya tidak melihat mereka sebagai angka. Saya melihat manusia, saya melihat wajah masa kecil saya sendiri, saya melihat ibu saya melihat keluarga-keluarga yang sedang bertahan. Pengalaman itulah yang membentuk keberpihakan saya. Aktivisme dan keyakinan bahwa negara tidak boleh jauh dari rakyat. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, ketika menjadi mahasiswa, saya aktif dalam pergerakan mahasiswa dan pemuda. Saya harus mengorganisasi kawan-kawan mahasiswa di Depok, Jakarta, dan wilayah sekitarnya. Pada masa itu saya belajar bahwa hidup tidak cukup hanya diperjuangkan untuk diri sendiri. Ada kepentingan yang lebih besar daripada diri pribadi, yaitu kepentingan rakyat dan bangsa. Pada reformasi 1998, saya berada dalam arus gerakan anak-anak muda yang menuntut perubahan. Di jalanan, forum mahasiswa, forum diskusi kecil, dan perjumpaan dengan rakyat, saya belajar satu hal: suara orang kecil seringkali tidak terdengar jika tidak ada yang memperjuangkannya. Saya juga terlibat dalam dinamika gerakan pemuda dan pelajar, termasuk Solidaritas Pemuda Pelajar Jakarta atau SPPJ. Saya tidak menyampaikan bagian ini untuk membanggakan masa lalu saya. Saya paham bahwa aktivisme bukan alasan untuk kebal dari tanggung jawab. Perjuangan dahulu tidak dapat menghapus perkara hari ini. Namun perjalanan itu penting karena di sanalah nilai-nilai saya dibentuk.
Sejak muda saya terbiasa mendengar keresahan rakyat. Dari sanalah tumbuh keyakinan bahwa negara tidak boleh hanya hadir dalam upacara, pidato, dan meja rapat. Negara harus hadir ketika rakyat kecil menghadapi persoalan nyata. Keyakinan itulah yang saya bawa ketika saya diberi amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Makna jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Yang mulia Ketua Majelis Hakim yang saya hormati, ketika saya menerima amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saya tidak memandang jabatan itu sekedar sebagai kursi, protokoler, atau fasilitas negara. Bagi saya, jabatan itu adalah kesempatan untuk menghadirkan negara kepada pekerja. Urusan ketenagakerjaan bukan sekedar urusan administratif. Di baliknya ada kehidupan manusia. Ada buruh yang upahnya belum dibayar, ada pekerja yang ijazahnya ditahan, ada pencari kerja yang dipersulit oleh syarat tidak adil. Ada pekerja yang statusnya digantung bertahun-tahun, ada pengemudi ojol yang bekerja keras tetapi belum sepenuhnya terlindungi. Ada keluarga yang hidupnya tergantung pada satu sumber penghasilan. Karena saya pernah hidup dalam kesusahan. Saya sulit memandang persoalan buruh hanya sebagai laporan. Bagi saya, ketika satu pekerja kehilangan pekerjaan, satu keluarga bisa ikut runtuh. Ketika satu ijazah ditahan, masa depan seseorang ikut tertutup. Ketika satu buruh takut bicara, negara seharusnya memberi ruang agar ia tidak merasa sendirian. Dalam menjalankan amanat itu, saya berusaha menjaga kesederhanaan. Sepanjang saya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saya tidak pernah menikmati layanan bisnis kelas atau dalam perjalanan dinas saya, baik keluar kota maupun ke luar negeri. Saya memilih kelas ekonomi bukan untuk pencitraan, tetapi karena saya merasa pejabat yang mengurus buruh tidak boleh terlalu jauh dari rasa hidup rakyat biasa. Saya sadar kesederhanaan dalam satu hal tidak menghapus kesalahan dalam dalam hal lain. Namun saya menyampaikan ini agar yang mulia memahami cara saya memandang jabatan, bukan sebagai tempat menikmati kemewahan, melainkan sebagai ruang untuk bekerja dan melayani. Dalam waktu yang singkat, sejak saya menjalankan amanah itu, saya juga mendorong lahirnya dua kebijakan penting melalui surat edaran. Surat edaran ini bertahun-tahun tidak pernah ada, karena negara sepertinya tidak ada. Ketika saya ada, surat edaran ini saya lahirkan puluhan tahun. Praktek penanaman ijazah ini benar-benar tidak ada negara. Yang pertama adalah surat edaran tentang larangan praktek penanaman ijazah dan atau dokumen pribadi pekerja oleh pemberi kerja itu sendiri atau pengusaha. Praktek kejahatan ini berulang-ulang dalam kurun waktu puluhan tahun, yang akhirnya lahirlah surat edaran yang melarang praktek penanaman ijazah. Itu pun terjadi perlawanan begitu masif pengusaha terhadap Kementerian Tenaga Kerja dan terhadap diri saya sendiri. Yang kedua adalah surat edaran yang mendorong penghapusan syarat-syarat pencari kerja yang diskriminatif, seperti batas usia yang tidak relevan, syarat good looking, tinggi badan, status perkawinan, dan syarat lain yang tidak berhubungan langsung dengan kemampuan bekerja. Di surat edaran ini saya jelaskan bagaimana mau bicara tentang angka kemiskinan ekstrim 24 juta, kemudian angka pengangguran 7,4 juta, tetapi prakteknya negara seperti diam dan melegitimasi praktek keji kemiskinan itu sendiri. Kemudian dengan kesadaran rasional saya sebagai negara, maka saya melahirkan surat edaran yang kedua. Dalam kurun 2 minggu saya melahirkan surat edaran. Pertama adalah melarang praktek penanaman ijazah, kedua menghapus para pencari kerja dengan batas umur sampai 35. Dengan kesadaran itu, maka negara punya kewajiban melindungi warga negaranya.
Dua surat edaran itu lahir dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu. Bagi saya itu bukan sekedar dokumen administratif, itu adalah sikap negara, sikap bahwa pekerja tidak boleh disandra masa depannya, dan pencari kerja tidak boleh dipermalukan atau disingkirkan hanya karena ukuran-ukuran yang tidak adil. Saya menyadari bahwa dalam sejarah panjang Kementerian Ketenagakerjaan, persoalan penahanan ijazah dan syarat diskriminatif dalam lowongan kerja telah berlangsung lama dan dirasakan oleh banyak rakyat kecil. Karena itu, ketika dua surat edaran tersebut dapat didorong dalam waktu singkat, saya memandangnya sebagai langkah penting, bahkan sebagai bagian dari sejarah perlindungan pekerja dalam kurun waktu puluhan tahun di kementerian tersebut. Saya tidak menyampaikan ini untuk membanggakan diri saya. Saya menyampaikannya karena bagi saya jabatan publik harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jabatan tidak boleh hanya menjadi tempat duduk, tanda tangan, dan protokol. Jabatan harus menghasilkan keberpihakan nyata. Persis seperti yang kemarin Ketua Majelis menyampaikan soal legacy. Ini membuat memori otak saya sampai detik ini terngiang-ngiang pernyataan Ketua Majelis. Saya keturun ke lapangan, menerima pengaduan, mendengar keluhan, memanggil pihak-pihak terkait dan menindaklanjuti laporan yang masuk. Cara saya mungkin tidak selalu halus, kadang keras, kadang langsung, tetapi dorongan saya saat itu adalah agar pekerja kecil merasa bahwa negara tidak hanya hadir dalam aturan, tetapi juga dalam tindakan. Tentang judul pledoi ini, yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, judul pledoi ini berbunyi membela buruh yang diperas pengusaha hitam, malah dituduh secara keji memeras pengusaha. Itu tuduhan yang paling keji yang selama ini diframing oleh institusi yang sebetulnya tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Tapi beban itu harus saya terima. Saya menyadari kalimat itu keras, namun kalimat itu menggambarkan ironi batin yang saya rasakan. Yang saya maksud dengan pengusaha hitam bukanlah seluruh pengusaha. Saya tahu banyak pengusaha yang baik, taat hukum, membuka lapangan kerja, dan memperlakukan pekerjaannya dengan layak. Yang saya maksud adalah praktik-praktik gelap yang menekan buruh, menahan hak pekerja, menahan ijazah, menunda upah, mempermainkan pesangon, dan menjadikan posisi lemah pekerja sebagai alat tawar. Selama menjabat, saya menerima banyak aduan dari buruh yang merasa tertekan oleh praktik-praktik tenaga kerjaan yang tidak adil. Ada yang ijazahnya ditahan, ada yang haknya belum dibayarkan, ada yang status kerjanya tidak jelas, ada yang menghadapi PHK, ada yang mengadu soal outsourcing, calo tenaga kerja, pemagangan bertahun-tahun, pesangon yang tidak dibayar, dan kecelakaan kerja. Mereka datang karena merasa lemah. Banyak dari mereka tidak punya akses, tidak punya biaya, dan tidak punya keberanian untuk berhadapan sendiri dengan pihak yang lebih kuat. Sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan, saya merasa berkewajiban mendengar suara mereka. Hari ini saya justru menghadapi tuduhan pemerasan. Itulah ironi hidup yang berat bagi saya. Namun saya tetap menghormati proses hukum. Judul itu bukan serangan kepada yang mulia, bukan serangan kepada proses peradilan, dan bukan serangan kepada institusi penegak hukum. Judul itu adalah gambaran pergulatan batin saya, bahwa dalam perjalanan jabatan saya pernah berusaha membela pekerja yang lemah. Tetapi hari ini saya sendiri harus menghadapi tuduhan yang sangat berat bagi nama baik saya, keluarga saya, dan nurani saya. Penahanan ijazah dan martabat pekerja. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati,
Salah satu perhatian terbesar saya selama menjabat adalah praktik penahanan ijazah dan dokumen pribadi pekerja. Perhatian itu kemudian mendorong lahirnya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Karena praktek penahanan kerja ini harus sebetulnya sistem perbudakan modern yang negara sepertinya tutup mata terhadap praktek kejian ini selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, surat edaran mungkin hanya terlihat sebagai dokumen, tetapi bagi buruh yang ijazah ditahan, dokumen itu adalah harapan. Bagi pekerja yang ingin keluar dari tempat kerja yang menekannya, surat edaran itu adalah pintu bagi keluarga kecil yang membutuhkan kebebasan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Kebijakan itu adalah bentuk kehadiran negara. Bagi keluarga sederhana, ijazah bukan sekedar kertas. Di dalamnya ada biaya sekolah yang dicari dengan susah payah, doa orang tua, kerja keras seorang anak, dan harapan agar hidup bisa lebih baik. Saya sendiri tahu beratnya memperjuangkan pendidikan. Karena itu, saya sulit menerima ketika ijazah seorang pekerja ditahan dan dijadikan alat tekanan. Ketika ijazah ditahan, yang tertahan bukan hanya dokumen, yang tertahan adalah kesempatan, masa depan, dan martabat seseorang. Salah satu perkara yang membekas bagi saya adalah persoalan penahanan ijazah di lingkungan Lion Group. Dan pengaduan dan penelusuran yang saya terima saat itu, terdapat banyak ijazah pekerja yang tertahan dan kemudian dapat dikembalikan. Setiap ijazah yang kembali berarti satu masa depan yang dibuka kembali. Saya pernah menyampaikan perhitungan sederhana apabila satu ijazah ditebus dengan nilai 40 juta dan jika pekerja yang terdampak mencapai 10.000 orang, maka nilai uang buruh tersebut mencapai 400 miliar. Dan ini baru satu angka di industri penerbangan khususnya Lion. Belum saya generalisir yang lain-lain. Belum tenaga kerja medis, belum tenaga kerja buruh lepas, belum juga tenaga kerja security. Saya baru ngambil satu item tenaga kerja industri, kalau saya pukul rata 10.000. Karena prakteknya mereka meminta untuk tebusan 40 juta. Kalau saya kalkulasi, saya mendapatkan satu industri penerbangan, uang rakyat itu 400 miliar, baru satu industri. Angka itu adalah estimasi untuk menggambarkan besarnya beban yang mungkin ditanggung buruh. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai berdasarkan data, dokumen, dan fakta yang tersedia. Pesan moralnya bagi saya jelas. Penahanan ijazah bukan persoalan kecil. Praktik itu dapat menyandera masa depan pekerja, membebani keluarga, dan membuat buruh tidak bebas mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah saya melakukan sidak dan mengambil sikap terhadap persoalan itu, saya mendapatkan konsekuensi pribadi. Saya tidak lagi dapat membeli tiket pesawat di perusahaan tersebut dengan menggunakan nama saya sendiri. Salah satu industri penerbangan, Lion, langsung memban saya. Saya satu-satunya pejabat di Republik ini, pejabat negara yang tidak boleh naik pesawat atau industri penerbangan khususnya Lion. Saya memahami bahwa sikap saya mungkin tidak menyenangkan pihak tertentu. Tetapi dalam pandangan saya saat itu, risiko seperti itu adalah bagian dari konsekuensi ketika menjabat memilih berdiri di sisi pekerja yang merasa haknya tertahan. Saya tidak menyampaikan ini untuk menyerang perusahaan tertentu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas, saya tidak selalu mengambil jalan yang nyaman bagi diri saya sendiri. Ada langkah yang menimbulkan risiko, ada pihak yang tidak senang, dan ada konsekuensi yang harus diterima. Namun pada saat itu, saya percaya bahwa membela pekerja adalah bagian dari amanah jabatan saya. Dampak dari sidak-sidak itu tidak hanya terjadi pada perusahaan yang saya datangi langsung.
setelah isu penahanan ijazah menjadi perhatian publik, banyak perusahaan, kantor, klinik, rumah sakit, dan lembaga dan juga termasuk BUMN di tempat kerja lain mulai mengembalikan ijazah pekerja yang selama ini ditahan. Saya tidak mengklaim semua perubahan itu sebagai hasil kerja saya, tetapi saya percaya langkah-langkah tersebut ikut membuka keberanian buruh dan memberi tekanan moral kepada pihak-pihak yang selama ini menjadikan ijazah sebagai alat tekan. Bagi saya, setiap ijazah yang kembali adalah satu martabat yang dipulihkan. Kesempatan kerja yang lebih adil. Yang mulia, majelis hakim yang saya hormati, selain praktek penahanan ijazah, saya juga menaruh perhatian besar pada praktik rekrutmen kerja yang diskriminatif. Banyak pencari kerja, terutama dari keluarga sederhana, kehilangan kesempatan bukan karena mereka tidak mampu bekerja, tetapi karena terhalang syarat-syarat yang tidak relevan. Ada batas usia yang terlalu sempit. Misalnya, pencari kerja disyaratkan umur minimum 21 tahun sampai 35 tahun. Dan juga ada syarat good looking, tinggi badan, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan mereka yang secara fisikal tidak memiliki ketinggian badan yang cukup? Akhirnya ini berdampak pada angka kemiskinan. Lalu bagaimana mereka yang tidak memiliki good looking? Ini juga secara sistematik negara sepertinya abai. Ada syarat status perkawinan, ada pula ukuran-ukuran lain yang membuat manusia dinilai bukan dari kemampuan, kesungguhan, pengalaman, dan integritasnya. Saya memandang hal itu tidak adil. Rakyat kecil sudah cukup berat mencari hidup. Jangan lagi mereka disingkirkan hanya karena wajah, usia, tinggi badan, atau status pribadi yang tidak berhubungan langsung dengan kemampuan bekerja. Karena itu, saya mendorong lahirnya surat edaran mengenai penghapusan syarat-syarat diskriminatif dengan lowongan kerja. Saya ingin dunia kerja menjadi ruang yang lebih manusiawi, lebih terbuka, dan lebih adil bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin bekerja. Bagi saya, kebijakan itu bukan sekedar soal administratif, rekrutmen. Itu adalah soal martabat seseorang manusia yang tidak boleh kehilangan kesempatan hanya karena ukuran-ukuran yang merendahkan dirinya sebelum ia diberi kesempatan membuktikan kemampuannya. Bab 8, buruh tanya wamen dan pengaduan langsung. Ini adalah aplikasi yang saya buat, tidak ada Rp1 pun duit negara dalam membuat aplikasi ini. Aplikasi ini sangat penting sekali dalam proses pekerjaan saya. Yang mulia, Ketua Majelis Hakim yang saya hormati, selama menjabat saya melihat jarak yang cukup jauh antara buruh kecil dan negara. Banyak pekerja tidak tahu harus mengadu kemana. Sebagian takut bicara, sebagian merasa suaranya tidak akan didengar, sebagian lainnya tidak memiliki akses untuk bertemu pejabat atau menyampaikan persoalan secara langsung. Karena itu saya membuka kanal pengaduan termasuk melalui media sosial, WhatsApp, dan program buruh tanya wamen. Saya ingin buruh menyampaikan keluhan tanpa harus membayar, tanpa melalui calo, dan tanpa merasa sendirian. Melalui kanal itu berbagai aduan masuk, penahanan ijazah, PHK, upah, outsourcing, status kerja yang digantung, calo tenaga kerja yang dibackingi oleh pejabat-pejabat, kecelakaan kerja, pesangon yang tidak dibayar, dan kemudian persoalan lainnya. Dalam praktiknya, banyak aduan disampaikan melalui siaran langsung TikTok dan Instagram. Karena memang saya melalui media sosial yang gratis ini, saya coba membuka kanal agar semua direct langsung ke saya. Berdasarkan data internal serta pemantauan kanal media sosial yang saya terima,
Setiap live streaming rata-rata diikuti oleh 70.000 penonton. Itu minimum sebetulnya. Dan sebagian besar aduan yang muncul sekitar 80% berkaitan dengan praktek penahanan ijazah. Dari perkiraan sederhana dan data aduan yang masuk selama kanal Buruh Tanya Wamen dibuka, jumlah aduan masyarakat mencapai kurang lebih dari 2 juta aduan. Angka ini tentu perlu dilihat berdasarkan rekap admin, data kanal dan dokumen pendukung. Namun besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenaga kerjaan dibawa jauh lebih luas daripada yang sering terlihat di meja pejabat. Karena selama ini Kementerian Tenaga Kerja dalam melihat persoalan perburuhan selalu tidak pernah tuntas karena proses birokrasi yang panjang. Bina pengawas tenaga kerja ketika dapat pengaduan buruh di TikTok untuk sebulan, 2 bulan, di sisi lain pekerja harus mencari kerja, mencari uang. Mereka tidak mampu mendapatkan waktu yang leluasa untuk mendapatkan keadilan itu sendiri. Tidak mungkin satu orang wakil menteri mendatangi semua tempat, menyelesaikan semua kasus dan melakukan sidak terhadap setiap perusahaan di Indonesia. Tetapi kanal pengaduan itu membuat buruh merasa memiliki jalan. Mereka tahu ada pintu yang bisa diketuk, ada ruang untuk bicara, dan ada negara yang setidaknya mau mendengar. Bahkan sampai hari ini ketika saya sedang menjalani proses hukum, masih banyak buruh yang menyampaikan keluhan melalui komentar di media sosial pribadi saya. Mereka menulis tentang ijazah yang masih ditahan, upah yang belum dibayar, pesangon yang belum diterima, PHK yang mereka anggap tidak adil, dan berbagai persoalan ketenagakerjaan lainnya. Saya membaca semua itu dengan perasaan berat, keresahan mereka tidak pernah berhenti hanya karena saya tidak lagi berada dalam jabatan. Luka mereka masih ada, harapan mereka kepada negara juga masih hidup. Hal itu membuat saya semakin menyadari akibat dari kejatuhan saya. Ketika saya menghadapi proses hukum, ada banyak pekerja kecil yang kehilangan salah satu pintu yang selama ini mereka anggap dapat mendengar suara mereka. Saya menyampaikan ini bukan untuk membenarkan diri, melainkan untuk menunjukkan bahwa kerja yang pernah saya lakukan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Bahkan setelah saya berada dalam proses hukum, buruh-buruh itu masih datang, masih menulis, dan masih ada yang mendengar mereka. Bab 9, kerja nyata yang pernah saya lakukan. Halaman 15. Yang mulia, majelis hakim yang saya hormati, dalam masa jabatan yang tidak panjang, ada beberapa persoalan ketenagakerjaan yang saya tangani dan saya pandang penting untuk disampaikan sebagai bagian pengalaman perjalanan pengabdian saya. Dalam kasus PT Softtek Indonesia, terdapat ratusan pekerja yang sudah mendapatkan putus tenaga kerja atau mendapatkan PHK. Kemudian kita melalui dialog, mediasi, dan keterlibatan berbagai pihak, rencana PHK terhadap pekerja dapat dibatalkan. Dan itu terjadi di perusahaan Softtek Indonesia di Kerawang. Berdasarkan data yang tercatat dalam pemberitaan resmi, jumlah pekerja yang terselamatkan adalah 308 orang dari 350 yang di PHK, kemudian dikembalikan kembali untuk tidak bekerja karena saya langsung intervensi. Bagi saya, angka itu bukan sekedar angka, itu adalah ratusan keluarga, ada dapur yang tetap menyala, anak yang tetap bisa sekolah, cicilan yang masih bisa dibayar, dan kehidupan yang tidak langsung jatuh ke dalam ketidakpastian. Saya juga pernah berhadapan dengan persoalan besar terkait nasib buruh Sritek. Persoalan perusahaan sebesar itu tentu tidak sederhana. Ada aspek hukum, bisnis, keuangan, produksi, dan ketenagakerjaan yang saling terkait
Tetapi di tengah kerumitan itu, saya berusaha agar buruh tidak dilupakan dan hak-hak mereka tetap menjadi perhatian utama. Berdasarkan kronologi kerja dan perhatian yang dilakukan saat itu, buruh Sritek dapat dipertahankan untuk tetap bekerja selama kurang lebih 4 bulan. Bagi keluarga buruh, 4 bulan bukan waktu yang kecil. 4 bulan berarti dapur tetap menyala, anak tetap sekolah, dan keluarga masih memiliki ruang untuk bertahan. Di Sumatera Barat, saya menaruh perhatian pada persoalan PT Bumi Sarimas Indonesia. Saat itu terdapat penundaan pembayaran upah selama sekitar 6 bulan. Saya hadir dan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan untuk meminta kepastian penyelesaian hak-hak buruh. Persoalan upah yang tertunda bukan sekedar administrasi gaji, itu menyangkut makan, sekolah, kesehatan, utang, dan martabat keluarga pekerja. Saya juga pernah menemukan praktek pemagangan yang berlangsung lama dalam sidak PT Global Dimensi Metalindo. Ditemukan pekerja berstatus magang bertahun-tahun. Bahkan ada yang mencapai sekitar 9 tahun. Magang seharusnya menjadi ruang belajar dan peningkatan keterampilan, bukan cara untuk menggantung hidup seseorang dan menghindari kewajiban terhadap pekerja. Praktek ini banyak dilakukan oleh pengusaha untuk menghindari upah UMR yang sudah diberikan oleh negara. Mereka untuk menghindari bayaran full terhadap buruh. Dan ini bentuk kejahatan yang saya temukan ketika saya melakukan sidak-sidak selama ini di perusahaan-perusahaan. Dalam kasus Duta Palma, saya tidak hanya menerima aduan, saya benar-benar mendampingi buruh yang mengadu soal penahanan ijazah dan kemudian menghadapi tekanan hukum. Saya tidak ingin buruh kecil merasa sendirian. Setelah berani melaporkan praktik yang ia anggap merugikan, negara tidak boleh meninggalkan buruh ketika ia sudah berani bicara. Dan praktek ini menurut saya adalah praktek yang begitu keji. Ketika buruhnya mengadu ke kementerian, besoknya buruhnya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dan laporan itu sampai detik ini ada dan hadir. Dan sampai detik ini pun saya tetap mendampingi dan memantau proses hukumnya. Saya juga menaruh perhatian kepada pekerja ojol dari awal masa jabatan saya. Saya melihat pengemudi ojol dan kurir online sebagai kelompok pekerja yang ikut menopang ekonomi rakyat, tetapi sering berada dalam posisi rentan. Perhatian itu kemudian mendorong pembahasan bantuan hari raya atau BHR bagi mitra ojol. Dan juga terkait ojol ini, praktek untuk tidak memberikan THR itu juga puluhan tahun. Dengan hadirnya saya, inisiatif saya, dan juga keberanian saya, lahirlah yang namanya bantuan hari raya untuk ojek online. Bagi saya, BHR ojol bukan sekedar soal uang hari raya. Saya pernah merasakan sendiri bekerja sebagai ojek online. Di balik jaket ojol ada keluarga, cicilan, anak yang harus sekolah, dan manusia yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Perhatian terhadap BHR ojol lahir dari keyakinan bahwa negara harus mulai melihat mereka bukan hanya sebagai mitra aplikasi, tetapi sebagai pekerja yang juga membutuhkan perlindungan dan penghargaan. Selain itu, banyak aduan berkaitan dengan penahanan ijazah di berbagai tempat. Ada Wom Finance, di mana mantan pekerja mengadu mengenai penahanan ijazah, penalti hingga 75 juta. Somasi, dapat tekanan dan intimidasi berbentuk somasi, bahkan didatangi sampai ke rumah pekerja. Ada pula aduan mengenai klinik kecantikan yang meminta tebusan atas ijazah pekerja. Ada klinik house di Blok M dekat Panglima Polim yang menurut aduan meminta tebusan ijazah hingga 40 juta. Ada klinik Mise di Pekanbaru dengan aduan serupa. Ada The Clinic Beauty Losopi yang berdasarkan pengakuan langsung dalam media sosial saya diduga meminta tebusan hingga 300 juta terkait penahanan ijazah. Saya juga menerima aduan mengenai penahanan ijazah di klinik K24 di Yogyakarta, ijazah guru yang ditahan di Pekanbaru, serta berbagai tempat kerja lain yang menjadikan dokumen pribadi pekerja sebagai alat tekanan. Di Surabaya, saya turut dalam kasus Ude Santoso Sil di kawasan Margomulyo.
Kasus itu berkaitan dengan penahanan ijazah mantan karyawan. Yang penting bagi saya bukan soal penghormatan kepada jabatan, melainkan pesan bahwa penahanan ijazah tidak boleh dianggap biasa. Saya juga menerima aduan terkait Bumi Putra yang berkaitan dengan PHK, penahanan pesangon, dan keterlambatan pembayaran upah. Ada pula aduan mengenai pabrik odol di daerah Depok terkait dugaan pemberian cek palsu untuk pembayaran pesangon pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun. Selain itu, ada aduan kecelakaan kerja karyawan di PT Sampurna. Dalam perhatian saya terhadap penahanan ijazah, aduan tidak hanya dari perusahaan swasta, ada pula indikasi yang menyangkut perusahaan besar dari BUMN. Saya pernah menyampaikan dugaan praktik penahanan ijazah di lingkungan BRI, Pelindo, dan PT Pos Indonesia. Jika praktek seperti itu terjadi perusahaan besar atau BUMN, dampak moralnya lebih luas, karena institusi seperti itu seharusnya menjadi teladan dalam menghormati hak pekerja. Saya memahami bahwa setiap dugaan harus ditelusuri, diklarifikasi, dan dibuktikan. Namun sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saya merasa wajib menindaklanjuti setiap aduan pekerja, termasuk ketika aduan itu menyangkut institusi besar. Dalam kasus PT Jasa Raharja Putra, saya menerima aduan terkait penahanan ijazah pekerja. Saya mendatangi kantor perusahaan tersebut untuk menindaklanjuti laporan. Dari aduan yang saya terima, ada pekerja yang disebut harus membayar sejumlah uang untuk mengambil kembali ijazahnya. Setelah sidak itu, setidaknya ada ijazah pekerja yang dikembalikan. Bagi saya, satu ijazah yang kembali tetap berarti satu masa depan yang dibuka. Saya juga menerima perhatian terhadap PT TAG yang saya pahami sebagai PT Tunas Arta Garda Tama, yang sebetulnya isinya juga pejabat-pejabat dan jenderal. Dari aduan dan perhatian publik yang muncul terdapat dugaan penahanan ijazah terhadap mantan pekerja. Prinsip saya tetap sama. Dokumen pribadi pekerja tidak boleh dijadikan alat tekan, apalagi jika pekerja sudah tidak lagi bekerja dan membutuhkan dokumen itu untuk melanjuti hidup. Dalam kasus PT Arta Boga Cemerlang, anak perusahaan orang tua grup, saya melakukan sidak setelah menerima laporan mantan pekerja yang ijazah ditahan. Persoalan itu ditindaklanjuti pihak perusahaan menyatakan bahwa pekerja dan mantan pekerja dapat mengambil ijazah tanpa membayar. Manajemen juga disebut membuat keputusan agar ijazah mantan pekerja lain yang masih ditahan dapat dikembalikan. Dari berbagai kasus itu, saya melihat pola yang sama. Banyak pekerja datang bukan membawa kepentingan besar, tetapi membawa masalah hidup. Ada yang takut kehilangan masa depan, ada yang menunggu haknya, ada yang menanggung beban keluarga, dan ada yang hanya ingin didengar. Ketika mereka datang, saya merasa negara harus mampu menjawab. Terdakwa, kita skors dulu untuk sholat, kita lanjut pukul 16.00 ya. Sidang diskors.